Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, meet me again. I'm Mufida in my new video. Let's learn science together. Di masa pandemi ini, pasti kalian lebih sering menonton film atau YouTube kan? Nah, kalian juga pasti pernah menonton film-film sci-fi. Nah, biasanya di film sci-fi banyak diceritakan mengenai teknologi modern yang terbarukan. Nah, untuk kesempatan kali ini, Umi akan menjelaskan mengenai bioteknologi, yaitu pemanfaatan makhluk hidup untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, karena ini adalah konteksnya reproduksi, maka kita akan mempelajari mengenai teknologi reproduksi. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak ya. Teknologi reproduksi itu ada banyak sekali jenisnya. Tapi di sini Umi hanya mengambil 3 contohnya saja yang paling sering dan paling umum digunakan untuk manusia dan hewan. Yang pertama adalah cloning. Kemudian yang kedua adalah inseminasi buatan. Dan yang terakhir adalah in vitro fertilization atau IVF. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya mari kita lihat ya. Istilah cloning pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli botani, yaitu Herbert Z. Weber, yang melakukan penelitian terhadap perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian, akhirnya cloning diteliti secara lebih lanjut oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Nah, cloning sendiri merupakan suatu proses untuk mengambil informasi genetik dari satu makhluk hidup untuk membuat kopian yang sangat identik. Cloning pertama kali diteliti pada tahun 1938. Jadi ini adalah awal mula tercetusnya ide untuk melakukan cloning yang diprakarsai oleh Hans Spemann. Jadi Hans Spemann melakukan sebuah fantastic eksperimen dengan mengganti nukleus dari sebuah sel telur dengan nukleus dari sel yang lain untuk menumbuhkan embrio dari sebuah telur tadi. Jadi telur yang ada ini nukleusnya diganti menggunakan nukleus dari telur yang lain. Nah, Hans Spemann meneliti percobaan itu, tapi akhirnya gagal. Kemudian penelitiannya dilanjutkan oleh banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang lain yang tidak disebutkan di sini. Tapi kalau kalian ingin mencari informasinya, ini ada banyak sekali ditemukan di internet. Jadi setelah perjalanan yang sangat panjang, banyak ilmuwan yang terlibat, akhirnya cloning pertama yang dilakukan pada mamalia berhasil diciptakan, yang disebut sebagai domba Dolly, yang ditemukan pada tahun 1996, yang ditemukan oleh Ian Wilmut and Kate Campbell. Proses cloning dimulai ketika ada individu yang menyumbangkan sel tubuhnya, dan dicarilah organisme atau individu yang akan menyumbangkan ovum. Jadi, ovum yang sudah memiliki inti sel akan dihilangkan inti selnya. Kemudian, inti sel tadi diganti dengan sel tubuh yang didapat dari hewan yang akan dikloning tadi. Nah, selanjutnya, ovum yang sudah memiliki sel yang akan dikloning kemudian akan berkembang menjadi banyak sel. Ini adalah proses cloning dari domba Dolly yang dilakukan pada tahun 1996. Ada 2 jenis domba. Yang pertama adalah domba Dorset, yang kedua adalah domba Blackface. Jadi, kalau kita lihat di sini, dia memiliki struktur tubuh yang sangat berbeda. Nah, domba Blackface kemudian akan menyumbangkan sel telurnya. Jadi domba Blackface menyumbangkan sel telurnya, sedangkan Dorset menyumbangkan nukleus yang diambil dari sel tubuhnya. Nah, selanjutnya sel telur yang diambil dari Blackface tadi akan dihilangkan inti selnya dengan cara menggunakan kejutan listrik atau dengan menggunakan mikropipet. Jadi diambil inti selnya, kemudian
ovum yang sudah tidak memiliki inti sel tadi akan dimasukkan sel yang diambil dari fin Dorset dengan menggunakan kejutan elektrik. Nah, setelah terjadi fertilisasi, setelah sel dari fin Dorset tadi masuk ke dalam ovum, maka akan terjadi pembelahan sel dan embrio akan terbentuk. Setelah embrio ini terbentuk, embrio akan dimasukkan ke dalam rahim Blackfast. Ternyata setelah berkembang di dalam rahim Blackfast, kemudian dilahirkan, ternyata domba yang dihasilkan sangat identik dengan domba fin Dorset yang memiliki wajah berwarna putih kekuningan, tidak seperti Blackfast yang memiliki wajah berwarna hitam. Kemudian untuk yang kedua, teknik reproduksi yang kedua adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini sebenarnya sangat sederhana prosesnya. Jadi, inseminasi buatan atau inseminasi artifisial adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi. Jadi kalau tadi kita lihat cloning itu dilakukannya di luar tubuh semua, tapi kalau inseminasi buatan kita menyebutnya dengan istilah fertilisasi in vivo. Jadi memasukkan sperma dengan cara selain hubungan seksual. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah gambarnya. Jadi, sperma yang sudah dikeluarkan oleh si jantan tadi akan dimasukkan ke dalam rahim dengan menggunakan AI gun. Nah, tapi inseminasi buatan, rasio keberhasilannya tidak sebagus teknik yang lain. Yang terakhir adalah fertilisasi in vitro. Jadi IVF atau fertilisasi in vitro biasa dikenal sebagai bayi tabung. Adalah program reproduksi buatan untuk mengatasi masalah kesuburan dan kesulitan dalam memiliki keturunan, di mana sperma membuahi sel telur di laboratorium. Kalau tadi inseminasi buatan disebutnya fertilisasi in vivo karena dilakukannya dengan cara menyuntikkan sperma ke dalam rahim, kalau bayi tabung sel telurnya akan dikeluarkan. Jadi pembuahannya terjadi di luar tubuh, makanya disebut sebagai fertilisasi in vitro. Ini adalah prosesnya. Jadi sel telur akan diambil dengan menggunakan pipet, kemudian sperma tadi akan diambil. Lalu selanjutnya pembuahan akan dilakukan di luar tubuh. Jika sudah terjadi pembuahan, kemudian embrio sudah terbentuk, maka embrio akan dimasukkan kembali ke dalam rahim ibunya. Dengan munculnya kuis tadi, maka berakhir pula materi pada hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video.